Ya, jadi penjelasan tugas 3 untuk apa ini, CRUD ya, file handling. Jadi yang pertama itu ya buat menu biasa lah ya. Habis itu untuk yang simpan teks dalam file itu pakainya yang pertama ini dulu deh, simpan dulu di dalam namanya itu nama file. Lalu untuk apa, mengisi teks dalam filenya itu pakai brainwriter. Nanti apa ya, misalnya nih udah keisi, nanti tuh bakal simpannya tuh ke file yang udah kita buat tadi. Nah, isinya itu di bagian sini. Jika kosong, maka itu isi teksnya itu udah habis gitulah ya. Nah, isinya itu di dalam sini, pakainya yang well ini. Jadi misalnya apa ya, kalau misalnya barisnya itu dalam satu baris kita udah ngisi, bentar, satu nih, karena nama java.txt aja. Nah, ini kan untuk ngisi, misalnya isi java ez, nama satu lagi java ez, nya gede. Nah, ini kalau misalnya baris kosong, ini kan ini ya, jika baris kosong maka itu kalau baris kosong di enter maka itu selesai lah ya. Sabar bang, dia akan selesai jika baris yang tidak ada isinya itu kita enter gitu lah tulisannya. Nah, disimpannya itu ke teks. Nah, teksnya ini tapi juga masuk ke write-nya ini masuknya ke file. Nah, gitu. Lalu untuk bacanya itu saya pakainya buffer reader. Kenapa pakai ini? Karena katanya ini lebih ini ya, lebih efisien kalau digunakan untuk inputan user. Kalau untuk yang kecil-kecilan tuh pakainya read all file yang read all page, tapi fungsinya sama untuk baca. Jadi sistem bacanya itu mana tadi, ini itu bacanya tiap baris. Jadi misalnya di baris, misalnya teks dulu deh, misalnya ini apa ini, error kampret, misalnya 2, misalnya kita mau baca yang tadi itu java.txt. Nah, dia akan keluar java.txt. Itu bacanya ini setiap baris yang ada di nama file ini gitu. Nah, untuk filter teksnya itu pakainya yang pertama itu kita buka dulu, bukanya juga pakai sama, bacalah bukan buka, bacanya pakainya buffer reader. Terus untuk timpanya nanti pakainya string builder. Yang pertama itu fungsinya ini untuk membaca baris. Jadi misalnya mau baris yang berapa nih, misalnya kan aku mau filter ini, sebentar, 3 ya, tadi apa tadi namanya, java.txt. Nah, tadi kan ada 2 kan,
Java EZ yang E biasa sama Java EZ yang E nya kecil. Nah jadi itu dia itu kayak apa ya, membaca baris yang mau kita hapus. Kalau Java doang gini kayak dua-duanya enggak sih, yang EZ aja, EZ nya is E nya besar. Nah kalau sudah nggak ada, misalnya udah nggak ada nih, kita enter, maka itu udah selesai. Nah baru masuk ke sini, dia tuh kasih, kalau misalnya udah EZ nya aja, pasti itu di kiri ini kayak apa ya, pemisah antar karakter gitu. Nah lalu masuk ke sini, ke F nya ini untuk memisah karakter. Misalnya tuh kayak apa ya, kata-kata misalnya EZ, habis EZ kan nanti di print ini garis gini, contohnya gini, mana EZ. Nah nanti di sebelahnya EZ ini ada kayak gini, mana yang lurus. Nah setelah masuk ke sini, ini tuh untuk pastikan dulu kalau teks yang kita mau filter itu nggak kosong gitu. Misalnya kan lainnya lebih dari 0, berarti kan ini nggak lebih dari 0 kan, dari 2 karakter gitu. Nah kalau ini udah fix ya, fix lebih dari 0 tuh pasti dia main 1 buat ngapus ini gitu lah. Nah setelah itu, setelah udah berhasil nih, udah karakternya tuh udah bisa di filter, masuk ke sini. Nah setelah itu baca barisnya, baca baris yang mau difilter. Misalnya yang ini dulu deh. Nah, ini baca baris yang ingin difilter tadi kan baris yang kedua, berarti punya aku ini baris yang mana tadi, Java EZ. Nah errornya ini yang kedua, E nya gede gitu. Setelah itu, setelah ketemu baris C, baru masuk ke sini. Ini tuh fungsinya buat ngejadiin array ya. Iya array jadinya tuh kayak misalnya EZ kan tadi EZ nya itu jadi kayak ada gini itu loh, EZ. Nah ini tuh nanti akan kita ganti sama ini, di repeat, kayak ditimpa gitulah. Nah kalau misalnya kita pilih Y, nah dia itu di sini dia bandingin ya maksudnya lah, kalau Y lah gitulah, tahu lah ya, another string Y. Kalau misalnya Y berarti itu udah fix berhasil ditimpa. Nah kalau no ini agak ini ya, agak susah juga. Kalau kita milih no, dia itu yang pertama nentuin titiknya dulu. Kenapa nentuin titik? Karena tuh dia bakal kayak nambahin, kayak dia buat file baru itu loh. File barunya itu namanya ini, nama file baru. Tadi kan nama file kan, jadi itu buat nama file baru, tapi nama file barunya itu ditambahin sama katanya ini, filter. Nambahin katanya itu setelah titiknya. Misalnya kan tadi kan aku Java titik EZ, contoh aja lah, Y ini. Berarti ini kan kalau kita baca 2 java.txt enggak ya. Nah ini bakal ke filter yang E nya gede. Nah kalau misalnya kita tadi no, dia itu kayak buat file baru membuat file baru sih. Nah ditambahin tuh ini yang di sebelah titiknya tuh pakai filter gitu, jadi buat file baru. Misalnya kita buat aja 2 tadi ya, 2 3 deh, 3 filter java.txt kecil. Nah kalau no itu, nah dia itu ngesimpan, tapi ngesimpannya tuh di file baru, dia tuh buat file baru. Jadi kalau kita mau baca, dia tuh nggak ada di file yang Java tadi, tapi di apa yang namanya Java ditambahin filter.txt ini. Coba kita cek dulu di Java.txt, kita nggak kira-kira. Nah ini S nya nggak berubah kan, dia itu berubahnya di Java. Coba dulu di ini, salah apa.
bukan kita menulisnya java underscore filtered.txt. Nah, jadi ke file baru seperti itu. Nah, untuk delete nya ya standar lah, delete nya hapus nama file yang kita buat tadi gitu. Sekian. Kalau ketik lebih dari 6 nggak bisa. Nah, kalau 5 ya keluar. Kita ulang dari awal aja. Untuk hasil outputnya itu kurang lebih seperti ini. Oh, lama satu suka nama tadi kan Java. Oh, tadi hapus belum? Kita coba hapus dulu aja. Sabar hapus file. Tadi hapusnya apa? Java. Oh, aku lupa liatin ya. Nah, di sini Java filter, yang Java dulu tadi kan dia di sini. Yang kedua di Java filter. Tuh. Baru kita hapus. Sekarang kita hapus yang Java tadi aja lah, java.txt. Java.txt. File berhasil dihapus. Kita lihat udah nggak ada. Kita hapus lagi yang ini, yang Java ini sekalian, java underscore filtered.txt. Nah, ini sudah nggak ada ya, jadi bersih seperti itu. Kalau kita buat lagi dari awal biar tahu outputnya itu kayak gimana. Satu Java lagi aja, java.txt udah bisa. Namanya ini Java, sama mudah sekali. Oke, setelah berhasil dibuat itu ada di sini, ada di Java. Nah, lalu coba kita read, di sini juga bisa. Namanya tadi java.txt. Nah, setelah kita coba kedua kan sudah berhasil. 3 itu filter tadi java.txt. Misalnya kalau Java apa jadinya, aku kepo. Yes, kita timpa. Kita coba lihat di sini. Oh, dia meternya satu gini. Yang kata yang kita pilih lah, kita coba lihat java.txt. Nah, Java nya terfilter. Lalu coba yang buat file baru aja. 3 difilter tapi buat file baru. Mudah. Ini aja, ini no terus disimpan tapi difilter. Ini kita coba run di sini dengan nama java underscore filtered.txt. Kita coba. Nah, lalu yang keempat hapus Java dulu. Sudah berhasil dihapus, kita lihat ini udah nggak ada. Lalu yang keempat lagi kita hapus lagi yang Java filtered. Oke, bisa dihapus, kita lihat. Oke, udah nggak ada dan selesai. Sekian, terima kasih.